warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Santi Abdurrahman SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 3 Randangan Satap, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dalam video saya kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya terkait dengan alur tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pendidikan guru penggerak. Adapun wawancara saya kali ini itu berisi tentang bagaimana seorang kepala sekolah melakukan kegiatan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kepemimpinan. Akan seperti apa wawancara saya? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Jadi hari ini saya diberi tugas untuk wawancara terkait dengan materi yang saya pelajari di pendidikan penggerak, yaitu sekarang ini sudah masuk di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi nanti di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan bagaimana cara pengambilan keputusan ini. Jadi kan biasanya seorang pemimpin itu kan ketika mengambil keputusan pasti ada dilema. Jadi apakah dia tergolong dilema etika ataukah hanya tergolong di moral. Jadi sesuai dengan yang saya pelajari, kalau yang dilema etika itu dia keputusan antara yang benar dengan yang benar. Kemudian kalau rujukan moral itu antara yang benar dengan yang salah. Jadi bisa kan Pak? Terima kasih. Jadi untuk yang pertama, saya ingin menanyakan, selama Bapak bertugas sebagai kepala SMP Negeri 3 ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, sehingga dalam mengetahui nilai ini perlu hati-hati karena ada aspek moral yang harus dihilangkan. Jadi yang pertama tentunya kita menentukan siapa yang terlibat dalam masalah ini. Kemudian kita membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk kita melakukannya dengan keputusan. Baik, jadi setidaknya ini ada langkah-langkah yang Bapak lakukan ya. Jadi kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam dua kasus yang sama, tentu kita tinggal melihat mana yang skala prioritas yang harus kita selesaikan, tetapi juga tidak menyampaikan masalah lain yang harus selesaikan. Jadi menurut saya yang paling prioritas dulu itu yang diambil keputusan, kemudian kita akan mengambil keputusan setelah yang prioritas itu terselesai. Ya, jadi kita di sini skala prioritas yang ditentukan saya. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Jadi yang pertama kita melakukan analisis risiko, kemudian berbicara dengan orang yang bersangkutan, tentu mempertimbangkan opsi terbaik berdasarkan hasil analisis yang diambil. Jadi di sini ada diskusi seperti itu, Pak? Iya. Berdasarkan analisis risiko apa, kemudian ada diskusi dengan yang terkait dengan Kemudian Pak, kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya harus kita mengidentifikasi masalah yang terjadi. Jadi kemudian mengumpulkan informasi yang relevan dan mencari solusi alternatif. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi sebagai seorang pemimpin yang bijak, tentunya kita mengambil keputusan yang berdampak luas pada kepentingan orang banyak. Sehingga karena dalam situasi terjadi ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan antara benar dan salah, sehingga yang tetap kita putuskan, kita mengambil sebuah keputusan tanpa merugikan pihak lain.
Jadi keputusannya itu benar-benar Iya. untuk kebersamaan Kebersamaan dan tidak merugikan merugikan. orang lain. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan sendiri di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Ya tentunya kita selesaikan di tempat tanpa menyusul jadwal, karena masalah itu timbul tanpa kita jadwalkan, sehingga menurut saya yang paling tepat diselesaikan di tempat kerja, mendengarkan kedua belah pihak tentang permasalahan yang terjadi, kemudian kita mengambil sebuah solusi yang relevan dalam sebuah solusi. Jadi tentunya siapa yang terlibat di situ saat itu juga kita selesaikan, tidak harus nanti menunggu masalah itu tidur, Pak. Ya. Oke, lanjut Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di luar negeri? Tentunya kita kalau berbicara dalam sebuah instansi, ya, tentunya bukan saya sendiri yang mengambil keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan tentang mendengarkan saran dan pendapat dari teman sejawat dalam lingkungan kerja, karena keputusan kita ambil secara bersama dan kita mengambil keputusan diambil karena berpengaruh pada hasil akhir. Karena sebuah keputusan kita ambil tentunya berpengaruh pada hasil akhir. Nah, dan saya sebagai seorang pemimpin tentunya harus mendengarkan saran dan pendapat dari teman-teman. Intinya di sini ada kolaborasi Iya. atau kerjasama Iya. ya, dalam memutuskan kasus di luar negeri. Oke, kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di luar negeri? Ya, jadi menurut saya dalam mengambil keputusan perlu analisis dan tindakan yang tepat, sehingga apa yang kita putuskan tidak merugikan kedua belah pihak, karena keputusan yang kita ambil jangan sampai menimbulkan masalah yang baru, sehingga benar-benar terukur, efisien dan efektif dalam mengambil sebuah keputusan dan untuk kepentingan bersama. Yang kita hindari adalah jangan sampai keputusan yang kita ambil justru menimbulkan masalah yang baru. Ya, Pak. Jadi secara keseluruhannya saya bisa simpulkan dari jawaban-jawaban Bapak ini setidaknya ada kolaborasi, kemudian keputusan itu berusaha tidak merugikan orang lain dan diputuskan secara bersama. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya akhiri wawancara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ker. Waalaikumsalam. Maaf ini mengganggu Bu. Mari Bu, silakan Ya, duduk. terima kasih. Begini Bu, saya CGP Angkatan 7 di program pendidikan berpengalaman Bapak Purwanto. Saya ditugaskan untuk wawancara terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual model modul 3.1. Oh iya. Jadi saya ditugas untuk wawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan. Oh iya. Bagaimana caranya seorang kepala sekolah mengambil keputusan berdasarkan nilai kebajikan seorang pemimpin. Bisa Bu ya? Bisa, insya Allah. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Bu. Iya. Saya mulai saja Bu ya. Boleh. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan guru hebat, kembali bersama saya Santi Abdurrahman SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Purwokerto Provinsi Gorontalo. Hari ini saya akan melanjutkan kegiatan wawancara. Kali ini bersama Ibu Kepala SMA Negeri 1 Landangan, Ibu Rosna Zailani NPD. Jadi topik wawancara kami masih terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai seorang pemimpin. Nah, bagaimana wawancara kami selanjutnya? Saya langsung ke Ibu Kep. Jadi pertanyaan saya pertama Ibu, selama Ibu bertugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Landangan, kan pasti dalam hal mengambil keputusan itu pasti ada sesuatu yang membuat dilema, apakah itu dari segi dilema etika ataukah dalam segi rujukan moral.
kemarin kan kami mempelajari materi tersebut di pengambilan keputusan. Nah, kalau misalnya yang etika itu kan, dilema etika itu kan kebenaran tes kebenaran, kemudian masukan moral itu kan kebenaran tes etika. Nah, terkait dengan hal tersebut, seperti apa kira-kira Ibu mengidentifikasi cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah ini yang ketika mengambil keputusan itu ada apakah ini tergolong dengan etika atau bujukan moral? Oh iya. Terima kasih Bu Santi. Di kepemimpinan saya, berhubung saya juga ini masih yang baru ya Bu, ditempatkan di SMA Randangan. Tadi telah Ibu sampaikan bahwa kalau untuk dilema etika itu moralnya itu benar melawan kebenaran ya Bu. Iya. Iya, terus kalau yang bujukan moral itu yang satu kasus di satu sisi dia benar, iya, tapi berlawan di sisi yang lain kalau kita terapkan itu sesuatu juga yang salah. Makanya ketika kita ambil keputusan ini tergolong apa? Etika, dilema etika ataukah bujukan? oke. Jadi ada dua kasus berbeda ya Bu. Maka dari itu selama saya memimpin SMA Randangan ini, maka kasus itu saya harus identifikasi dulu. Saya lihat setelah mereka datang di setiap waktu atau pada saat misalnya kasus itu kejadian kasus, saya melihat dulu apakah ini di dalamnya ada moral yang benar melawan benar. Jadi saya identifikasi satu persatu dulu, ataukah moralnya benar melawan yang memang yang salah ya, yang jelas-jelas salah. Maka dari dua itu saya bisa mempertimbangkan bahwa saya akan melihat kasusnya ini apakah kasus dilema etika, kemudian saya misalkan apakah ini adalah rujukan moral. Untuk yang dilema etika berarti saya ada hubungannya dengan kemanusiaan ya, kemanusiaan barangkali ya, kemudian ada hubungannya dengan kasih sayang mungkin, itu yang saya identifikasi. Berikut saya lihat apakah itu juga ada hubungannya dengan profesi saya atau profesi dari yang bersangkutan. Kemudian saya melihat juga apakah masalah atau kasus yang ada itu kira-kira ada tidak dasarnya atau peraturannya yang saya temui. Jadi di kasus itu saya lihat dulu seperti itu identifikasinya. Saya pisahkan dulu mana yang dilema etikanya. Kalau misalnya dilema etika seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa saya melihat itu yang moralnya berarti yang benar, dua-duanya penting sih, tapi mana yang lebih kita pentingkan berarti dalam pengambilan keputusan. Nah itu saya melihat, mengidentifikasi satu persatu. Kalau misalnya benar melawan benar, benarnya di mana? Apakah di moralnya, apakah di kasih sayangnya, apakah di profesinya? Karena kalau seperti yang Ibu Santi sampaikan, untuk yang satunya yang dibujukan moral, saya melihat oh itu ada karena sudah bisa dibedakan. Tapi yang satu ini yang dilema etika yang memang perlu identifikasi dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, jika seperti itu, saat Ibu misalkan Ibu sudah mengambil satu keputusan, ketika Ibu mau menjalankan keputusan ini, terutama misalnya ada dua kasus yang Ibu rasa sama-sama kasus ini harus diperjuangkan dua-duanya, artinya benar-benar kedua kasus ini, seperti apa kira-kira, dan Ibu merasa bahwa di dua kasus ini ada punya nilai kebaikan yang memang harus diperjuangkan. Nah, seperti apa Ibu mau memposisikan diri dalam hal pengambilan keputusan itu, mana yang mendahulukan? Dua-duanya benar Ibu. Benar ya. Jadi memang itu kadang kita bingung di dalam pengambilan keputusan. Tapi saya kembali lagi Ibu, setelah saya kaji kasus ini dua-duanya sangat penting. Tetapi karena sebagai pimpinan kita dituntut harus memilih mana yang paling tepat, maka kembali saya melihat dari segi kasih sayang, profesi dan lain sebagainya. Itu saya berpikir ketika keputusan ini saya ambil, apa hasilnya nanti? Berikut saya juga berpikir ketika ini saya ambil, karena ini menyangkut pengambilan keputusan, ada tidak dasar-dasar saya sebelumnya, misalnya ada satu misalnya perjanjian atau ada satu dasar yang memang real bagi saya sehingga
pada saat saya memutuskan ini tidak ada lagi komplain dan lain sebagainya. Yang berikut tentunya saya lebih memilih di antara karena dua kasus, mana sih ibu yang maksudnya secara peduli, saya pedulinya yang mana, dan kepedulian itu tentunya berlatar belakang atau saya harus berpikiran lebih banyak ke orangnya, mana keberuntungan untuk orang banyak. Iya, Di sini ibu melakukan pengkajian Iya. dari mungkin ada tahapan-tahapan yang menjadi melakukan ya Bu ya. Nah kira-kira kalau berbicara tahapan atau langkah-langkah yang sudah pernah ibu lakukan, kira-kira langkah-langkah seperti apa? oh iya. Ibu kalau kasus biasanya banyak ya yang sudah saya temui. Tapi ketika saya berhadapan dengan kasus, saya ingin yang pertama tadi, kembali ibu yang tanyakan itu adalah, ibu ini kasus dilema etika atau bujukan moral. Jadi saya kenali dulu kasusnya, saya bagi dulu. Oh, kalau memang ini kasus yang ditanyakan adalah dilema etika, maka saya harus mempelajari dilema etikanya di mana, apakah di kasih sayangnya, apakah di profesinya, dan lain sebagainya. Nah setelah itu saya akan menggali siapa saja yang terkait di sini. Jadi kalau misalnya berhadapan dengan guru, apakah hanya guru ini, ataukah terlibat siswanya, ataukah terlibat berimbas ketika keputusan ini terjadi, itu akan berimbas ke yang mana lagi. Jadi saya lihat kira-kira siapa saja orang yang terlibat di dalamnya. Yang berikut saya jelas mencari fakta. Kasus, namanya ini sebuah kasus. Kita pelajari fakta. Faktanya seperti apa? Artinya kasus ini ada. Kasus ini ada, kenapa? Dari mana? Kapan kejadiannya? Tanggal berapa? Apakah ini sebelumnya juga terjadi? Jadi fakta-fakta itu yang saya ambil. Yang berikutnya, apakah ibu ini bermasalah? Apakah siswa ini bermasalah? Apakah kasus ini sudah pernah ada? Kalau misalnya sudah pernah ada, faktanya di mana? Gitu. Sebelum saya atau setelah saya? Jadi saya buka kembali fakta-fakta yang ada itu. Iya, itu yang saya lakukan. Setelah itu saya akan kaji, mungkin menguji. Kalau misalnya fakta itu sudah ada, berarti saya akan mempertimbangkan, saya menguji kalau misalnya kemarin kejadiannya seperti ini, nah hasilnya seperti apa. Nah itu jadi bahan pertimbangan saya untuk mengambil keputusan. Yang berikut, jadi tahapannya saya harus juga bertanya dengan orang-orang sekitar. Saya kan tidak bekerja sendiri ya Bu. Makanya saya harus butuh kolaborasi dari teman-teman yang ada. Nah setelah itu kolaborasi dari teman-teman yang ada, maka saya akan mengambil satu kesimpulan. Saya putuskan kasus ini seperti apa. Iya, iya. Tentunya setelah saya putuskan, saya tidak harus misalnya selesai, harus juga ada saya berikutnya saya pantau. Jadi saya refleksikan, karena jangan sampai di kemudian hari terjadi lagi saya tidak punya catatan, saya tidak punya historisnya. Nanti kalau misalnya saat ini pengambilan keputusan yang keliru, nanti kejadian berikutnya lagi keliru karena saya tidak melakukan refleksi. Nah kekhawatirannya di situ, jadi harus ada refleksinya. Jadi uraian tadi itu ternyata sangat efektif Bu. Efektif dalam hal penyelesaian kasus. Iya, memang efektif, tapi kadang kala sekali lagi karena ini adalah dilema etika, memang kepedulian sosial itu yang dinomor satukan. Itu kita harus berpikir untuk orang banyak dan terutama Iya benar. Iya. karena kan di salah satu tip dalam pengambilan keputusan itu yang pertama kan harus berpihak pada Iya benar sekali. dan harus punya nilai kebajikan Iya. dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya benar. Makanya betul sekali langkah yang sudah ibu lakukan. Terakhirkan direfleksi apakah keputusan ini berjalan atau tidak. Kemudian, Iya. nah ketika itu apakah ada tantangan yang mungkin pernah ibu hadapi saat mengambil keputusan ini? Iya, tantangannya luar biasa. Yang pertama, karena kan kasusnya ini kayak sekarang ya Bu. Sekarang kami sedang melaksanakan ujian akhir sekolah. Kita sudah merapatkan, kita sudah buat jadwal, kita sudah sepakati semua. Tiba-tiba di siswanya, karena kita seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita mendahulukan siswa. Tiba-tiba di perjalanan itu, memang ini sudah dua-duanya harus. Ini contoh kasus ya, benar lawan benar. Di sisi lain saya dituntut bahwa pelaksanaan ujian itu harus sesuai dengan tahapan yang ada. Kemudian kan ada susulannya, tapi susulannya kan BP. Nah keluarlah ada anak-anak saya yang ingin mengembangkan diri masuk polisi. Jadwal polisi, kepolisian untuk masuk bintara kepolisian tabrakan dengan jadwal ujian. Dua-duanya benar. Anak harus mengikuti ini di
kepolisian juga mereka harus mengikuti, karena kalau tahapan tidak sempat mendaftar di sana dan mereka langsung hadir, berarti mereka tidak bisa mewujudkan impian. Disitulah memang yang harus kita perhatikan, yang tantangannya luar biasa bagi saya karena saya menginginkan dua-duanya sukses. Saya ingin program sukses, program sekolah, anak-anak juga di akhir muaranya kan ke anak-anak. Maka saya berpikir harus ada jalan tengahnya, mungkin salah satunya harus dikorbankan tapi harus ada konsekuensi, ya. Jadi kalau misalnya dia tidak hadir pada saat ini, konsekuensinya apa yang bagi saya? Dan konsekuensi itu ketika tidak dijalankan, kita sudah harus sepakat ini loh yang harus dilakukan. Tentunya ini ibu kembali lagi rapat dengan staff, dengan mendengarkan lagi apa dari gurunya ini seperti apa. Iya benar, dan alhamdulillah guru-gurunya saya, apalagi panitia itu mereka lebih oh iya ibu mungkin peserta didiknya karena untuk mengembangkan, selalu kan disampaikan tadi bahwa ini untuk kita harus terlebih dulu berpikir mengenai peserta didik. Jadi oke, kami akan izinkan, tapi konsekuensinya tadi, konsekuensinya berapa hari? Kalau misalnya konsekuensinya sehari ya harus sehari, kalau misalnya lebih, mana kesepakatan yang telah kita sampaikan. Jadi sama-sama kita menyepakati itu, kemudian di peserta didik juga kami tidak mengekang. Walaupun kalau dilihat harusnya dulu kegiatan sekolah yang didahulukan ya. Itu contoh kasus yang saat ini yang ibu ya. Yang berikutnya terkait dengan kasus ini, kira-kira seperti apa faktor yang bisa ibu lakukan setidaknya mempermudah agar keputusan ini betul-betul dilaksanakan dan betul-betul ada dampaknya untuk anak didik dan anak-anak, dan tidak juga merugikan mungkin panitia yang kerja 2 kali atau bagaimana. Jadi faktor apa yang ibu rasa mempermudah? Upaya yang saya lakukan, yang pertama saya harus punya dasar dulu. Anak-anak kan datang, katanya mereka masuk polisi, maka saya harus butuh dulu data benar tidak tanggal saat ini. Maka itu saya menghubungi memang langsung dari pihak pendaftaran yang ada di Polda Gorontalo. Saya berupaya mendapatkan apa sih syarat-syaratnya. Berikut saya menyampaikan, karena ternyata saya dapatkan syaratnya itu bahwa anak-anak sampai 3 hari, kalau misalnya diinikan di sana itu 3 hari mereka harus ada di sana. Maka saya hubungi dari pihak sana, Pak, anak saya bisa saya hanya hadirkan sehari karena di sini juga ujiannya kan kami dituntut dengan kebijakan, kemudian kita bicara baik-baik juga dengan mereka di sana. Maka ternyata disepakati oke, di sana sehari dan sisanya balik lagi, jadi dua-duanya berhasil. Kemudian yang kedua di anak, ketika saya tanyakan banyak anak-anak kita peserta didik, dan ini harus perlu kita mendorong ke depannya untuk yang tahun-tahun ke depan anak-anak kita yang mau masuk polisi, seharusnya di tangan mereka itu sudah ada syarat. Jadi kadang saya melihat bahwa peserta didik ini mereka punya cita-cita yang tinggi tetapi mereka belum mengetahui dasar. Maka kedepannya setelah saya refleksi bahwa dari awal kita harus pandu bahwa anak-anak ini kalau masuk ini. Karena pada saat saya cross check apa saja persyaratannya mereka tidak tahu. Maka saya mengambil itu persyaratannya, minta di sana, kemudian saya sampaikan kepada ini. Jadi pada saat anak itu datang, nah siapkan ini supaya efektif. 1 hari itu dia gunakan memang benar-benar selesai dan di sana juga terbantu, karena kan pada saat diminta diminta ini semua sudah kami upayakan ada. Nah alhamdulillah itu terlaksana dengan baik dan sangat efektif caranya seperti itu. Kan biasanya anak itu kejar-kejar karena mereka tidak tahu, jadi apa yang mau dibuat seperti itu. Tapi karena ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya kan terbantu. Anak-anak terbantu, di sana juga terbantu. Saya juga terbantu karena hanya sehari pelaksanaan. Betul sekali, memang kerjasamanya, kolaborasinya sangat bagus ya. Terakhir di wawancara saya ini dari semua hal yang ibu sampaikan, dari pertama dari identifikasi, kemudian langkah-langkah, pengambilan keputusan, sampai ada kasus-kasus yang ibu tangani tadi, pembelajaran seperti apa yang bisa ibu ambil dari kegiatan ini, dari wawancara saya ini, setidaknya itu jadi pedoman untuk saya. Mungkin seperti nasihat begitu ya untuk saya, karena saya kan di sini kan belajar. Itu maksud pertanyaan terakhir. Oke, ibu
Santi, untuk yang dilema etika ini yang pertama yang harus kita lihat adalah kepedulian. Kita peduli dulu bahwa kalau misalnya kasus ini, kadang-kadang kasus ini sebenarnya harus segera ditangani, tapi kadang kita tidak peduli, akhirnya kasus ini membesar. Itu yang pertama dulu. Yang berikutnya mungkin kita melihat adalah selalu kedepankan peserta didik. Setiap kasus yang ada, karena namanya sekolah, ujung-ujungnya biasanya itu adalah peserta didik. Jadi berpikiran ke depan untuk peserta didik. Kemudian yang kedua, untuk penyelesaian kasus ini berarti satu, kita harus mungkin kolaborasi dengan karena sebagai kepala sekolah ya, harus banyak berkolaborasi dengan instansi-instansi yang dapat bagaimana anak-anak kita itu kedepannya lebih baik. Jadi kerjasama dengan instansi yang membuat, iya. Tapi jangan lupakan guru-guru di dalam, kemudian tata usaha di dalam itu, ayo kita berkolaborasi bersama, karena tujuan saya ini tidak akan tercapai yang ada memang saya hanya sebagai manajerial, tetapi yang tingkat pelaksananya itu yang sangat menentukan, karena kolaborasi dari bapak dan ibu guru, tata usaha, dan kemudian ada kejelasan di tingkat anak-anak, maka tujuan yang kita inginkan itu akan tercapai. Kalau misalnya salah satunya bincang, susah, tetap programnya kita tidak akan jalan. Memang intinya kolaborasi itu yang penting bersama dengan semua pihak. Iya. Di sini kita fleksibel Bu ya. Iya. Tidak harus menonton dengan pemikiran sendiri. Iya betul. Karena kadang saya begini Bu Santi, dalam versus benar melawan benar itu kadang keinginan saya seperti ini, tapi ketika saya berkolaborasi dengan teman-teman melihat sudut pandang yang lain dan kajian yang lain, ternyata benar, saya harus bisa memposisikan diri saya. Bersifat terbuka ya semua atau masukan itu. Terima kasih banyak atas waktunya, wawancara hari ini sungguh sangat bermakna buat saya. Setidaknya ada pengalaman, berbagi cerita dengan Ibu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bu. Saya akhiri wawancaranya. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala SMA Negeri 1 Landangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia Bapak Guru hebat. Kembali lagi bersama saya Santi Abdurrahman, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pohuwato Provinsi. Ini saya melanjutkan lagi kegiatan wawancara kali ini dengan Bapak Kepala SMP Negeri 5 Randangan Satap, Bapak Ketut Suwardika. Jadi masih dengan judul yang sama, yakni bahwa untuk wawancara saya kali ini adalah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya ke Pak Kep. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ini, Pak, kami di LMS itu, di Pendidikan Guru Penggerak, mempelajari materi ini itu ada yang disebut dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, ketika seorang pemimpin dalam hal mengambil keputusan pasti ada hal-hal yang membuat dilema, antara apakah ini dilemanya ini antara kebenaran dengan kebenaran ataukah kebenaran dengan ketidakbenaran. Kalau benar dengan benar berarti dia masuk ke dalam kelompok dilema etika. Tetapi kalau benar salah berarti dia masuk kepada rujukan moral. Nah, terkait dengan hal ini maka kami ditugaskan untuk mewawancarai Bapak bagaimana sepanjang Bapak bertugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 5 Randangan ini, Pak. Pertanyaan saya yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik, terhadap pendidikan etika ya. Yang kita tanyakan biasanya untuk di sekolah ini kan memang punya basis siswa yang berbeda dari sekolah lain. Tentu selama ini yang saya lakukan adalah memantau
prosedur kedatangan etika itu sendiri yang aktif. Kita mungkin ada tambahannya berkaitan dengan ada informasi dari staf yang ada tentang pembinaan etika itu. Kemudian ketika itu bisa langsung saya berikan solusi. Ketika terjadi hal itu langsung kami berikan solusi. Ketika tidak mungkin kami akan mencari solusi dengan memanfaatkan stakeholder. Jadi intinya cara Bapak mengidentifikasi itu dari hasil mengamati, menelusuri dari staf maupun dari siswa. Menerima informasi kan? Iya, menerima informasi dari staf. Terlibat langsung dengan siswa. Iya. Pak, kemudian pertanyaan saya yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di sini cara Bapak mengambil keputusan setelah dari dua buah kasus yang kasus ini benar-benar sama-sama benar dan sama-sama mengandung satu nilai kebajikan yang memang harus dilaksanakan. Artinya terjadi bersamaan gitu. Ya, Artinya terjadi bersamaan atau kasusnya yang sama? iya. Ada di sini kan ada kasus di mana ada dua kepentingan. Artinya kan kalau namanya dua kepentingan, ini di antara dua kepentingan ini sama-sama kepentingan ini benar, sama-sama kepentingan ini benar dan punya nilai kebajikan, mungkin punya nilai tanggung jawab atau punya nilai moral yang memang harus betul-betul. Nah, seperti apa kira-kira Bapak mau mengambil keputusan yang mana yang kita ambil? Di setiap pengambilan keputusan atau adanya satu pimpinan ya, pasti dalam itu walaupun memang persis mirip sama dengan punya nilai yang sama, tentu akan ada yang mana yang bisa didahulukan dan mana yang tidak, kan begitu. Kita identifikasi begitu deh. Nah, ketika memang harus dia jalan bersamaan, maka tentu keputusan yang saya ambil akan memanfaatkan stakeholder yang ada yang sudah terbagi bidang-bidangnya. Ketika memang bisa ditunda, saya tangani dulu ya. Kemudian ketika masih juga belum menemukan titiknya, titik temunya, maka tetap kembalikan ke misalnya ada kan di sekolah itu kan ada penanggung jawabnya. Dia kalau berkaitan dengan kurikulum otomatis akan ke bagian bidang kurikulumnya, kalau ranahnya ke siswa dibawa ke siswa. Dan paling terakhir tentu staf ya, saya untuk bisa sama-sama mencarikan solusi atau jalan keluar dari dengan tersebut. Jadi intinya di sini siapa stakeholder yang paling bertanggung jawab itu yang lebih Ya, dulu itu yang didahulukan. diberikan itu. Dalam hal ini mungkin skala prioritasnya ke situ Pak. Iya, tergantung Eh, sarananya juga stakeholder yang mendukung, jadi itu yang dilaksanakan. Oke Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedur yang secara tertulis memang belum ada di sekolah, namun terkadang ketika ada suatu permasalahan secara mungkin teman-teman tidak sadari, semestinya maka saya sudah melakukan sebuah penyelesaian masalah dengan duduk bersama berdua misalnya dengan rekan kerja, tapi cerita yang kami angkat adalah berkaitan dengan temuan-temuan ini mencari solusi tanpa rekan kerja sadari bahwa itu adalah sebuah proses di mana saya membutuhkan bantuan untuk dilema yang dijumpai. Terus hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di yang lain? Ya, yang efektif ya karena saya selama ini berprinsip bahwa saya sebagai pelanggan siswa maupun melayani teman-teman guru yang ada. Sehingga ketika ketemu sebuah permasalahan yang efektif itu adalah saya selalu menelusuri dulu, kemudian memilah persoalannya, kemudian lanjut dengan
kepada siapa sebenarnya saya harus memintakan solusi dulu ya, solusi. Setelah itu baru membuat langkah-langkah awal ini yang bisa diterapkan untuk mengantisipasi persoalan. Berarti intinya di sini ada kolaborasi yang Bapak Kolaborasi bangun, atau kebersamaan lah. kebersamaan dengan staf yang Bapak lain. dan staf yang lain. Pak, lanjut Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Maksudnya tantangan seperti apa yang mungkin saja muncul pada Bapak saat pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini? Untuk tantangan ya, tantangan di sini mungkin bisa dibilang penghambatnya ya. Iya. Tantangannya. Sejauh ini karena terbangunnya kebersamaan yang bagus ya, saya dengan staf yang ada, setiap menyelesaikan persoalan saya selalu libatkan tantangan yang berarti selama ini ada yang sedikit. Jadi Tantangan yang berat. yang maksudnya tantangan yang berat itu belum, karena memang kerjasamanya sudah terbangun dari awal. Jadi apapun masalah yang akan timbul, keputusan yang akan Bapak ambil selalu melibatkan Ya, staf kebersamaan. kebersamaan. Pak, kemudian pertanyaan saya yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Kalau berbicara prosedur ya ada SOP-nya untuk seperti itu. Itu memang selama ini pelaksanaannya ada, tapi prosedur tertulis saya akui tidak sempat ada ya, tidak ada. Namun kembali ke cerita yang tadi bahwa langkah yang selalu saya tempuh di sini adalah tetap mengedepankan koordinasi kepada ya kembali ke penanggung jawab tadi, sekiranya kepada siapa yang saya harus ke persoalan tadi. Berarti memang kalau tata kelola dalam SOP-nya itu memang tidak secara tertulis, tapi ketika kalau ada kasus langsung Bapak menyelesaikannya sesuai dengan kesepakatan bersama dan dari hasil diskusi dengan teman-teman kita ya. Ketika kasus itu mungkin mau tidak mau harus terlibat staf atau rekan kerja, maka kalau memang hanya ringan ya mungkin saya bisa berikan saran. Baik Pak, pertanyaan lagi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Maksudnya apakah ada seseorang atau faktor yang membantu Bapak memudahkan? Ya, kalau untuk memudahkan bukan hanya seseorang, bahkan juga rekan kerja yang memudahkan. Kembali kalau berbicara ke satu orangnya berarti rekan kerja yang saya berikan wewenang tadi terhadap persoalan yang itu. Berarti ketupoksi masing-masing. Ketupoksi yang sudah ditentukan. Oke Pak, pertanyaan saya yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan dari awal sampai akhir pembicaraan kita ini Pak, pembelajaran seperti apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam? Tentu pelajarannya berkaitan kembali ke dilema kita ini, karena arahnya adalah seperti yang dikatakan tadi, itu kepada satu hal yang positif tentunya yang baik. Tentu secara umum kan memang dalam setiap lingkungan belajar atau sekolah mengharapkan hal itu kan terjadi, sehingga dengan saya sudah berjalan kalau di hampir 4 tahun di sini menerapkan prinsip kebersamaan yang sudah saya lepas, sehingga mungkin itulah sehingga sampai dengan saat ini mungkin ibu sendiri bisa saksikan dengan keterbatasan yang ada,
tapi kami di dalamnya dengan kecil begini sama ya support. berjalan bagus lah program-program itu mungkin yang saya Iya. rasa. Di sini memang kepemimpinan Bapak mengutamakan mengedepankan kerjasama dengan rekan kerja, seperti itu Pak ya, ada kolaborasi. Jadi mungkin hanya ini saja pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara kita Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Kepala SMP Negeri 5 Randangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.